Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sebentar saya share PPT-nya. Apakah sudah terlihat PPT-nya? Belum, Pak. Belum terlihat? Oh, sudah. Sudah. Sudah terlihat kan ya? Halo? Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Hari ini kita akan belajar dan mendalami materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Yang A, karakteristik bioma di dunia. Ada yang tahu bioma itu apa? Silakan. Ada yang tahu bioma itu apa? Mungkin Mbak Clarissa? Bioma. Bioma adalah suatu kawasan atau daerah di bumi yang memiliki kekhasan hewan atau fauna tertentu. Mungkin ada yang mau menambahkan dari jawaban Mbak Clarissa? Silakan. Wilayah yang memiliki sifat geografis atau iklim, Pak. Dia siapa ini? Adinda, Pak. Dia silakan Adinda. Suatu wilayah yang memiliki sifat geografis atau iklim yang meliputi komunitas tumbuhan dan hewan. Terima kasih jawabannya. Saya jelaskan ya. Bioma atau biosfer ini merupakan bagian dari biosfer yang merupakan bentang lahan darat, landscape, yang mempunyai karakteristik khas yang berdasarkan keadaan iklimnya yang didominasi oleh flora dan fauna tertentu. Secara umum ini, bioma memiliki 3 subjek utama yang biasanya menyesuaikan dengan letak geografisnya. 3 subjek utama bioma ini yaitu produsen, konsumen, dan pengurai atau decomposer. Bioma ini terbentuk biasanya menyesuaikan letak geografisnya dan astronomisnya. Di samping itu, bioma juga ditentukan oleh struktur tumbuhan seperti semak, pohon, dan rerumputan.
sehingga unsur vegetasinya ini lebih menonjol. Satu lagi ini, bioma didefinisikan sebagai komunitas biologis yang unik, melingkupi suatu area geografis yang luas, dan terbentuk sebagai respon adanya perbedaan karakteristik lingkungan serta iklim. Selanjutnya ini beberapa karakteristik bioma. Di antaranya, bioma ini memiliki suatu komunitas yang klimak. Maksudnya komunitas klimak ini mempunyai vegetasi yang cukup banyak dalam penyusunnya. Bentar. Selanjutnya, bioma ini memiliki komunitas yang stabil sepanjang masa, kecuali adanya kejadian tiba-tiba yang mengganggu kestabilan komunitas tersebut. Contohnya ada bencana alam. Yang selanjutnya, bioma ini terbentuk karena interaksi antara unsur-unsur lingkungan. Unsur-unsur lingkungan ini seperti unsur yang dari alam, biotik, maupun unsur manusia yang memiliki sifat perusak terhadap alam. Selanjutnya, bioma ini dicirikan oleh bentuk kehidupan tumbuhan dan hewan yang berbeda-beda. Perbedaan hewan dan tumbuhan ini disebabkan karena adanya letak geografis, astronomis, dan cadangan makanan. Yang selanjutnya, bioma ini memiliki cakupan wilayah yang cukup luas. Oke, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Ada yang tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi flora dan fauna? Yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna? Iklim. Apa, Mbak? Iklim fisiografis. Geografis, itu lagi. Iklim, fisiografis, sama apa, Mbak? Edafik, Pak. Edafik. Mungkin yang lainnya ingin menambahkan? Mungkin Fiorenza? Karina Novia mau menambahkan? Halo? Enggak, Mungkin? Pak. Apa? Silakan on cam ya, yang belum on cam. Gimana? Mau menambahkan yang lainnya? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Oke, saya jelaskan lagi. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Persebaran flora dan fauna di permukaan bumi ini tidak sama dan tidak merata, sehingga berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup. Terdapat wilayah yang sangat padat populasinya, namun ada juga wilayah di muka bumi dapat dihuni oleh makhluk hidup. Selain manusia, ternyata flora dan fauna juga memiliki ciri fisik yang berbeda di setiap wilayah. Banyak sekali hewan dan tumbuhan yang hanya bisa ditemui di satu tempat dan tidak ada di tempat lainnya. Ada juga
Ada juga hewan yang dapat hidup di satu wilayah dan tidak dapat hidup di wilayah yang satunya. Beberapa ini faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Faktor-faktor itu antara lain: A. Faktor iklim. Faktor iklim ini merupakan salah satu faktor dominan yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Daerah-daerah yang memiliki iklim yang ekstrim, dingin atau kutub akan memiliki jenis flora dan fauna yang lebih sedikit spesiesnya. Sedangkan di daerah khatulistiwa atau ekuator memiliki keragaman yang tinggi. Faktor iklim ini mempengaruhi sebaran makhluk hidup, di antaranya suhu. Ada yang tahu suhu itu apa? Derajat panas suatu udara di kawasan tertentu. Mungkin yang lain mau menambahkan? Silakan. Materi ini kan sudah disampaikan. Silakan, mungkin yang mau menambahkan. Arga Kiwanto. Halo Mas Arga. Ya, Pak. Mau menambahkan? Halo, Pak. Enggak, Pak. Cukup. Mungkin yang lain? Oke, jika tidak ada, saya jelaskan. Suhu atau suhu udara. Suhu udara ini berbeda pada setiap wilayah di permukaan bumi. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor sudut datang sinar matahari, letak lintang, jarak atau lokasi daratan terhadap laut, ketinggian tempat, dan penutupan lahan oleh tumbuhan. Kondisi suhu udara ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan karena jenis spesies tertentu memiliki persyaratan terhadap suatu lingkungan yang ideal atau suhu optimum bagi kehidupannya. Wilayah-wilayah yang memiliki suhu udara yang tidak terlalu ekstrim bagi kehidupannya merupakan tempat yang sangat baik bagi kehidupan organisme, baik itu tumbuhan, hewan, maupun manusia. Oke, yang selanjutnya kelembapan udara. Kelembapan udara ini menunjukkan banyaknya uap air yang terkandung dalam udara. Kelembapan sangat berpengaruh terhadap kehidupan flora atau tumbuhan. Ada tumbuhan yang sangat cocok hidup di daerah kering dan ada tumbuhan yang cocok hidup di daerah yang panas atau kurang sinar matahari. Berdasarkan tingkat kelembapan lingkungannya, tumbuhan dapat dikelompokkan atas 1. Xerophyta, yaitu jenis-jenis tumbuhan yang sangat tahan terhadap lingkungan yang kering atau kondisi kelembapan udara yang sangat rendah. Misalnya kaktus. Kaktus kan dapat hidup di daerah gurun. Gurun ini memiliki curah hujan yang sangat kurang. Yang kedua, Mesophyta, yaitu jenis-jenis tumbuhan yang sangat cocok hidup di lingkungan yang lembab tetapi tidak basah. Contohnya seperti anggrek dan cendawan. Yang ketiga, Hygrophita, yaitu jenis tumbuhan yang sangat cocok hidup di daerah yang basah seperti teratai, enceng gondok, dan selada air. Yang selanjutnya, Tropophyta, yaitu jenis-jenis tumbuhan yang mampu beradaptasi terhadap daerah yang mengalami perubahan musim hujan dan musim kemarau.
Tropophyta ini merupakan flora yang khas wilayah iklim musim tropik atau monsun tropis, misalnya jati dan eukaliptus. Yang selanjutnya angin. Ada yang tahu angin itu apa? Udara yang bergerak. Udara yang bergerak. Hanya itu, Pak. Baik, terima kasih. Angin ini merupakan udara yang bergerak. Angin atau gerakan udara ini mempunyai peranan penting dalam distribusi organisme karena angin berinteraksi dengan faktor fisik lainnya. Angin ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup tumbuhan. Di daerah terbuka, hanya tumbuhan berakar dan berbatang kuat yang dapat bertahan hidup dari hembusan angin yang sangat kencang. Angin juga sangat membantu proses regenerasi tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tertentu penyebaran benihnya juga dilakukan oleh angin, misalnya spora yang diterbangkan oleh angin pada tumbuhan paku-pakuan. Yang selanjutnya curah hujan. Ada yang tahu curah hujan? Pengertian curah hujan. Mungkin yang lainnya, silakan. Selain Clarissa, mohon maaf. Silakan Karina Novia. Curah hujan, Mbak. Karina. Curah hujan. Halo Karina, nggak dengar suara saya? Iya, Pak. Ya, silakan curah hujan. Oke, saya lanjutkan kalau nggak tahu. Curah hujan merupakan hasil dari tarikan gravitasi pada uap air di atmosfer. Jumlah curah hujan tahunan sangat mempengaruhi vegetasi serta populasi hewan di daerah tersebut. Curah hujan ini kan merupakan air. Air kan merupakan sumber utama dalam kehidupan. Tumbuhan ini sangat tergantung pada curah hujan dan kelembapan udara, sehingga banyak sedikitnya jumlah curah hujan di suatu tempat akan membentuk karakter khas bagi formasi-formasi vegetasi di muka bumi. Kekhasan jenis-jenis vegetasi ini dapat mengakibatkan adanya hewan-hewan yang khas pada lingkungan vegetasi tertentu. Karena pada dasarnya tumbuh-tumbuhan merupakan produsen yang menyediakan makanan bagi hewan. Oke, yang selanjutnya faktor cahaya matahari. Cahaya matahari ini juga sangat mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Karena jumlah cahaya dan intensitas cahaya di suatu wilayah ini dapat menentukan jenis tumbuhan dan sebaran tumbuhan tersebut. Yang selanjutnya, faktor fisiografi. Ada yang tahu faktor fisiografi itu apa? Silakan, faktor fisiografi. Halo? Nggak kedengeran lah suara saya.
Silakan. Faktor fisiografi itu apa? Ada yang tahu? Fisiografi berhubungan dengan yang ya. itu topografi atau permukaan tanah. Ya, kasih. Yang lainnya mungkin mau menambahkan? Oke, kalau nggak ada saya jelaskan. Faktor fisiografi atau relief bumi. Faktor fisiografi ini berkaitan dengan topografi atau bentuk permukaan tanah seperti ketinggian, kemiringan lereng, drainase, dan faktor dan tingkat erosi tanah. Faktor fisiografi ini merupakan bentuk permukaan bumi yang beragam seperti pegunungan yang dapat menghambat penyebaran penyebaran tumbuhan. Selain itu, kemiringan lereng juga dapat mempengaruhi tumbuh-tumbuhan. Lereng yang membelakangi sinar matahari, pertumbuhannya akan terhambat bila dibandingkan dengan kondisi sebaliknya. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan suhu, sehingga terjadi perbedaan jenis vegetasi berdasarkan tinggi tempat. Demikian pula dengan jenis vegetasi atau flora dan fauna yang hidup di dataran rendah tentu berbeda dengan dataran tinggi ataupun wilayah pegunungan yang tinggi. Oke, selanjutnya faktor edafik. Faktor edafik atau tanah ini merupakan faktor tanah yang ditempati oleh hewan dan tumbuhan. Tanah ini merupakan media utama bagi tumbuh-tumbuhnya vegetasi. Kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan vegetasi seperti unsur hara, kebutuhan bahan organik, humus, air, dan udara disediakan oleh tanah. Tanah yang subur akan lebih mudah menemukan makanan jika tanaman di sekitarnya tumbuh subur dan berbuah lebat. Lapisan tanah yang berpengaruh terhadap vegetasi adalah lapisan tanah atas, topsoil, yang terdiri dari horizon O dan horizon A. Sedangkan untuk lapisan tanah bawah, subsoil, terdiri dari horizon E dan horizon B, serta solum tanah meliputi lapisan tanah atas dan lapisan tanah bawah. Yang selanjutnya, faktor biotik. Ada yang tahu faktor biotik itu apa? Yuk, silakan. Faktor biotik. Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Yang lain mungkin ada yang tahu? Komponen yang terdiri dari benda-benda tak hidup, Pak. Makasih Mbak Adinda. Saya jelaskan. Faktor makhluk hidup atau biotik. Faktor ini merupakan faktor yang mempengaruhi tumbuhan dan sebaran tumbuhan yang paling besar. Tumbuhan yang memiliki daya adaptasi kuat akan menghambat tumbuhan lain yang memiliki daya adaptasi yang rendah, sehingga mendominasi pada suatu wilayah tertentu. Organisme cacing dapat menyuburkan tanah sehingga mempengaruhi jenis tanaman pada permukaan bumi. Selain itu, manusia juga memiliki peran sebagai penyebar flora dan fauna. Terkadang juga berperilaku tidak baik dalam menjaga kelestarian alam. Sebagai contohnya adalah hewan langka yang saat ini sangat sulit ditemukan di alam bebas karena adanya keinginan manusia untuk memperluas lahan pertanian sehingga menggunduli hutan yang akan merusak habitat asli hewan tersebut. Oke. Mungkin
Ada yang ditanyakan tentang materi persebaran flora dan fauna ini? Saya, Pak. Silakan jika ada yang ditanyakan. Saya, Pak. Tadi Pak Wawan nyebutin yang mempengaruhi suhu udara itu letak daratan terhadap lautan. Itu gimana? Kok bisa mempengaruhi? Mempengaruhi letak daratan terhadap lautan. Iya. Untuk itu kan juga berpengaruh terhadap suhu, Mbak. Suhu daratan yang dekat dengan laut kan pastinya berbeda dengan suhu yang ada di pegunungan. Jadi yang saya maksud tadi juga berhubungan dengan suhu. Sehingga juga mempengaruhi persebaran flora dan fauna yang ada di pantai atau yang dekat dengan laut dan di pegunungan. Mungkin kurang jelas? Sudah, Pak, paham. Sudah paham benar? Kalau belum jelas nggak apa-apa, tanyakan lagi. Jelas. Tadi kan udah disebutin juga contohnya. Kalau yang di daratan dekat lautan beda sama yang suhu di pegunungan dan lain-lain. Mungkin yang lainnya? Silakan yang lainnya. Enggak, Pak. Nggak ada pertanyaan. Oke, mungkin ada pertanyaan. Yang lain silakan bertanya. Mas Arga, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Karina Novia? Tidak, Pak. Oke. Saya absen dulu ya. Adinda Karunia Putri? Hadir, Pak. Arga Kiwanto? Halo Arga Kiwanto? Lagi ke kamar mandi, Pak. Oh ya. Nggak ada pertanyaan, Mas? Tidak, Pak. Oke. Clarissa Maharani? Ya. Hadir. Dimas Ramdan? Ega Alvisa Pramudia? Fiorenza? Hadir, Pak. Gulam Sidra? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Dimas hadir, Pak. Dimas siapa? Dimas Ramdan? Dimas Ramdan. Ya. Ya. Karina Novia? Hadir, Pak. Muhammad Adriel? Hadir, Pak. Muhammad Rian Nurlaili? Hadir, Pak. Nadia Aisyah Desputri? Nahda Aliyah? Hadir, Pak. Raditya Ta'ah? Hadir, Pak. Rizky Arifatul Ainani? Hadir, Pak. Seril Tandi? Nggak hadir ya. Oke, apakah ada pertanyaan ini? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Tidak, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin
Itu materi yang dapat Bapak sampaikan. Silakan dipelajari untuk mempersiapkan ulangan. Terima kasih sebelumnya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Oke, terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.